Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat berjumpa dengan saya Pendeta Minaria Purba. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati. Namun sebelumnya, kita terlebih dahulu berdoa, memohon kekuatan, pertolongan, hikmat, dan kebijaksanaan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, izinkan hamba-Mu berdoa melalui media YouTube ini yang menjadi sarana pelayanan, supaya Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-Mu dan mereka. Terimalah doa dan permohonan kami ya Allah, dalam nama Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 20 sebagai berikut. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sampai demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menjadi tema khotbah ini adalah kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia yang bermanfaat untuk memberi rasa enak dan untuk memberikan cahaya di sekitar kita, di sekeliling kita, di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Matius pasal yang kelima, keenam, dan ketujuh adalah khotbah Tuhan Yesus di atas gunung. Ada banyak tema-tema penting yang disampaikan kepada masyarakat yang mengikuti dia. Tetapi satu topik penting yang kita bahas pada saat ini adalah kamu adalah garam dan terang dunia, adalah perkataan Tuhan Yesus kepada mereka yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus di atas gunung, yang dari jauh mereka datang mengunjungi Tuhan Yesus, dan Yesus mengingatkan mereka tentang identitas mereka, bahwa mereka bukan saja harapan lagi menjadi garam, menjadi terang, tetapi mereka sudah menjadi garam dan mereka sudah menjadi terang karena mereka adalah imago Dei, gambar Allah, karena mereka sudah diselamatkan Allah, dan karena mereka pengikut Yesus, keteladanan Yesus yang juga menjadi garam, yang juga menjadi terang, yang menjadi berkat kepada banyak orang. Yesus rela menderita, bahkan Yesus harus mati untuk
korban keselamatan kepada manusia, menjadi garansi keselamatan kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua. Karena itu diingatkan kembali keberadaan mereka yang mendengarkan firman itu. Kamu itu garam loh. Garam itu yang memberikan rasa, yang memberikan rasa enak, yang memberikan kesukaan, yang memberikan kesenangan, yang dapat memanjakan lidah orang. Namun sebelumnya Bapak Ibu, apa manfaat garam? Apakah Bapak Ibu semua mempunyai garam di rumah? Dan coba tuliskan Bapak Ibu di kolom komentar, apa kegunaan garam kepada masyarakat, kepada Bapak Ibu dan kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara, garam itu tidak perlu banyak, ya. Apalagi garam berjodium yang bisa memberikan kesehatan, yang bisa memberikan rasa. Bahkan apapun dia makanannya dan sebanyak apapun bumbunya, misalnya membuat daging rendang, kalau tidak ada garam, maka nggak ada rasa makanan itu. Rasa makanan itu hambar. Tetapi sedikit saja dimasukkan garam itu, sesuai dengan banyaknya makanan itu, sedikit saja dia sudah memberikan rasa enak, rasa manis, rasa lezat yang dapat memanjakan lidah kuliner atau lidah yang mengkonsumsi makanan tersebut. Demikian juga kamu, saya, sekalipun kita minoritas di sekitar kita, tetapi bukan tentang kuantitas, bukan tentang jumlah, tetapi kualitas, makna, manfaat, kegunaannya, ya. Kamu dari perkataanmu enak didengar, dari perkataanmu ada kejujuran sesuai dengan perkataan dan perbuatan, dari perkataanmu ada hikmah, dari perkataanmu ada nasihat, dan itu yang dapat memberkati banyak orang. Sedikit pun perkataanmu itu dapat didengarkan, dapat bermanfaat, dapat mengajar, merubah manusia yang lemah menjadi kuat, yang apatis menjadi optimis, yang tidak berdaya menjadi semangat. Itu yang perlu dengan kehadiran, dengan perkataan, dengan perbuatan. Apa yang Bapak Ibu, saya, kita semua yang bisa lakukan, yang bermanfaat, yang berguna. Kita belajar tentang Bunda Teresa di Calcutta, India. Dia boleh melayani, membantu, menolong banyak orang yang berkekurangan, sehingga mereka merasa diperhatikan, mereka tertolong, mereka dibantu. Sebenarnya inilah peranan kita. Bagaimana kita bisa memberkati banyak orang di sekitar kita, dari hal-hal kecil sampai kepada hal yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara, kita diperingatkan dari firman Tuhan ini, janganlah hidup kita hidup hanya mencari berkat, tetapi hidup kita adalah hidup menjadi berkat dan memberkati, menolong banyak orang. Kita memang sudah diberkati oleh Yesus. Dia rela mati di atas bukit Kalvari untuk keselamatan kita. Hutang dosa kita, kelemahan kita sudah ditebus oleh Allah. Sehingga kita sudah merdeka, kita sudah diselamatkan. Dan kita harus menjadi berkat kepada banyak orang yang dapat memberikan rasa dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari pelayanan kita, yang dapat menyentuh hati jemaat, yang dapat memberkati hati jemaat, yang dapat membangun iman jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara, yang kedua, Tuhan berkata kepada pendengarnya, kamu adalah terang dunia. Apa fungsi terang, Bapak, Ibu, dan saudara? Tolong tuliskan dalam kolom komentar di media YouTube ini. Nah, yang fungsi terang itu adalah untuk memberikan cahaya dalam kegelapan, sehingga orang bisa nonton TV, orang bisa belajar, orang bisa nonton YouTube, dan banyak hal yang bisa dilakukan di dalam terang untuk melihat dan mendapatkan sesuatu yang hilang. Tapi kalau nggak ada terang itu, apa yang terjadi? Tentunya gelap. Orang tidak suka kegelapan. Orang tidak suka gelap. Sehingga orang selalu berkata, kapan lampunya hidup?
Di sana ada terang, aku akan ke sana. Maukah lampunya hidup? Nah, begitulah harapan Tuhan dan harapan orang banyak. Ketika ada keredupan di dalam hati, ketika tidak ada terang dalam hati, hendaklah terang itu kembali ada dan bermanfaat untuk menerangi banyak orang. Bagaimana harapan Tuhan Yesus kepada pendengarnya di atas gunung? Itu juga harapan Tuhan Yesus saat ini kepada saya dan kepada saudara. Hendaknya harus menjadi garam dunia dan harus menjadi terang dunia. Amin. Amin. Dan Tuhan berkata, aku datang ke dalam dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Kasih kepada Allah, kasih terhadap sesama manusia itu harus tetap dilakukan. Dan tidak satu iota, satu titik pun bisa dihapus apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Tetapi itu semua harus dipelajari dan harus dilakukan. Karena itu firman Allah adalah firman yang sangat memberkati. Dan Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi yang suka membenarkan dirinya sendiri, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kamu tidak pantas dan tidak patut dan tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi. Orang Farisi itu sebenarnya kenapa menjadi perbandingan dengan orang yang sudah menjadi garam dan terang dunia? Orang Farisi itu adalah orang yang suka membenarkan dirinya. Saat ini, siapa yang suka membenarkan dirinya, dia setara dengan orang Farisi. Tetapi saat ini, kita harus lebih baik daripada orang Farisi. Kita harus membenarkan Allah dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam jawaban doa kita, dan dalam realisasi perjalanan hidup kita, bahkan pertemanan kita. Dan kita juga mengatakan teman kita itu juga baik, karena mereka adalah gambar Allah dan ahli waris Allah. Dan ketika kita mengatakan teman kita itu baik, lihatlah apa sisi positifnya, lihatlah apa kebaikan. Kalau kurang baik, di situ peranan kita sebagai pelayan, sebagai teman, untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk mengajari supaya mereka juga baik dan kita semua baik di hadapan Allah. Sehingga firman ini menegur saya, menegur kita semua. Marilah kita hidup seperti perkataan Tuhan Yesus, menjadi garam dan terang dunia. Hidup keagamaan kita lebih baik. Kita mengatakan Yesus itu baik dan baik. Sahabat kita juga adalah baik karena imago Dei, dan kita juga hidup dari kebaikan Allah dan dari kebaikan sesama kita manusia. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami supaya menjadi garam dan terang dunia, dan hidup keagamaan kami lebih baik dan pertemanan kami juga lebih baik. Terima kasih Tuhan, memberkati kami dalam nama Allah, dalam nama Tuhan kami berdoa kepada Allah. Amin.